Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Menjadi pewarta Injil. Renungan oleh Romo Vincentius Duawoa, Okarm. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sebuah seruan Yesus kepada para pengikutnya. Sebuah seruan Yesus terakhir sebelum ia terangkat ke surga. Lalu mengapa seruan terakhir ini menjadi seruan yang penting? Apakah ada sesuatu yang belum Yesus selesaikan dengan hidupnya di dunia ini? Bukankah dalam kepasrahan total sebelum wafat di atas kayu salib, Yesus berujar, "Selesailah sudah." Apakah ia bangkit dari kematian hanya untuk memberitahu kita bahwa yang terujar di atas salib itu sebenarnya belum selesai? Tentu ada banyak pertanyaan lain untuk direfleksikan. Seruan Yesus ini ditujukan untuk pengikutnya. Menjadi pengikut Yesus berarti hidup seperti Yesus. Hidup mewartakan kabar gembira. Atas dasar itu, seruan Yesus mengingatkan kembali identitas Yesus kepada semua pengikutnya. Seruan ini membantu para pengikutnya supaya tidak lupa diri atau lupa identitas. Dalam hidupnya, Yesus menunjukkan banyak model pewartaan Injil. Berdoa, berjalan dari desa yang satu ke desa yang lain sambil berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, berkhotbah, memberikan pengharapan bagi yang kehilangan harapan, dan masih banyak lagi. Semua itu diajarkan melalui pengajaran lisan maupun lewat cara hidupnya. Yesus mengharapkan supaya semua pengikutnya meneladan hal itu sebagai pewartaan yang hidup kepada semua makhluk di seluruh dunia. Dengan melakukan cara hidup yang diwariskan oleh Yesus, semua pengikutnya bisa menyebarkan warta keselamatan kepada banyak orang. Santo Fransiskus Xaverius yang diperingati hari ini menjadi pengikut Yesus yang memberi teladan nyata bagi kita. Ia meninggalkan kemapanan hidupnya supaya nama Yesus semakin dikenal dan cara hidup Yesus diikuti di seluruh dunia. Semua itu demi satu tujuan yang mulia, yaitu supaya semua yang hilang dari anak-anak Allah bisa kembali menikmati hidup yang layak sebagai anak-anak Allah. Lalu, apakah kita siap untuk melakukan hal yang sama? Mari merenung. Tuhan menyertai kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.carmelindomedia.com.